Rombongan Jaka dan Tang Yin saling berhadapan. Tidak ada lagi percakapan. Mereka langsung melakukan pergerakan masing-masing. Tang Yin tiba-tiba melesat dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya seperti kilat angin yang tidak terkejar. Pedang Yongsheng Jian menebas ke arah bahu Yuda dengan kecepatan yang mematikan. Yuda melompat mundur dengan lincah. Pasir di bawah kakinya berterbangan. Dengan gerakan yang sama, ia mengayunkan Mando Sakti yang melesat keluar dari genggamannya. Mando itu terbang melingkar, menyerang Tang Yin dari arah samping dengan kecepatan yang sulit diprediksi. Tang Yin sama sekalipun tidak kehilangan keseimbangan, memutar tubuhnya sambil mengangkat pedangnya. Benturan senjata menghasilkan percikan cahaya dan suara yang bergema di udara malam. Getarannya terasa sehingga ke kaki kedua petarung. Tang Yin melompat ke udara, berputar satu kali, lalu mengeluarkan jurus mematikannya, bulan memotong langit. Dari pedang Yongsheng Jian muncul gelombang energi berbentuk sabit yang tajam. Gelombang itu melesat ke arah Yuda, memotong pasir dan batu yang dilaluinya. Suara mendesis dari energi itu membuat udara di sekitarnya terasa lebih panas. Yuda tidak gentar. Ia memanggil Mando Sakti kembali ke tangannya, lalu memutar senjata itu dengan cepat. Jurus pusaran Mando Sakti menciptakan badai kecil di sekitarnya, memblokir gelombang energi sabit tersebut. Benturan energi menghancurkan pasir di sekitar mereka, menciptakan kabut debu yang menutupi jarak pandang. Saat debu menyelimuti medan, Tang Yin menyipitkan mata, mencoba menembus kegelapan. Namun tiba-tiba Yuda muncul di belakangnya. Mando Sakti siap untuk menebas. Tang Yin yang sudah membaca gerakan itu memutar tubuh dengan anggun dan menangkis dengan serangan dengan presisi sempurna. Benturan kembali terjadi, kali ini lebih keras, menciptakan gelombang energi yang mendorong mereka berdua mundur. "Hebat, Mantike, kau bertambah jauh lebih kuat," ucap Tang Yin dengan nada datar namun memancarkan rasa hormat. Yuda mengatur nafasnya lalu menjawab, "Kau terlalu percaya diri, Tang Yin. Kau selalu menyebalkan seperti biasanya." Tang Yin tersenyum tipis. Ia kembali menyerang dengan gerakan cepat, memutar pedangnya seperti tarian. Setiap serangannya tampak seperti bagian dari simfoni yang mematikan. Yuda merespon dengan gerakan yang lebih liar namun efektif. Mando Sakti terbang di sekitar medan, menciptakan serangan dari sudut-sudut yang tidak terduga. Di tengah medan yang penuh dengan jejak, tebasan, dan energi spiritual yang membakar pasir, Yuda mengeluarkan jurus pamungkasnya, Badai Mandau Nusantara. Ia mengangkat Mando Sakti ke udara, dan senjata itu menciptakan puluhan bayangan yang berputar cepat seperti tornado, menyerang Tang Yin dari berbagai arah. Tang Yin yang terdesak memusatkan kekuatannya pada jurus langit kekekalan. Ia memutar Yongsheng Jian, menciptakan perisai energi berbentuk lingkaran yang melindunginya. Serangan Yuda menghantam perisai itu dengan keras. Ledakan energi menggetarkan tanah di bawah mereka, menciptakan retakan kecil pada pasir yang padat. Keduanya terlempar ke belakang, masing-masing mencoba mengatur ulang strategi. Nafas mereka terdengar berat, namun mata mereka masih memancarkan semangat bertarung. Pertarungan itu belum selesai, dan langit malam seolah menyaksikan dua pendekar dengan kemampuan luar biasa saling menguji batasnya. Setelah ledakan besar yang menguncang tanah, keduanya terlempar ke belakang. Pasir berterbangan, membentuk kabut tipis di antara mereka. Yuda berdiri dengan nafas yang berat. Mando Sakti kembali ke tangannya, berdenyut seolah merespon kelelahan tuannya. Di sisi lain, Tang Yin juga berdiri tegak, meski terlihat beberapa goresan kecil di jubahnya. Pedang Yongsheng Jian masih bersinar dengan aura kekekalan, meskipun cahayanya mulai meredup. Tang Yin tersenyum tipis, suaranya tenang namun penuh sindiran. "Mantike, aku harus mengakui,
seranganmu tadi cukup impresif. Yuda mengusap peluh di dahinya, matanya menatap tajam pada Tang Yin. Jangan terlalu bangga, Tang Yin. Itu baru bagian kecil dari apa yang bisa kulakukan. Aku akan memastikan kau tidak punya kesempatan untuk melukai siapapun lagi. Tang Yin hanya tertawa kecil dengan nada yang sinis. Kau salah paham, Mantike. Aku melakukan ini untuk dunia yang lebih baik. Tidak ada maksud berkhianat kepada umat manusia. Hanya ada mereka yang lemah dan kuat. Aku hanya memilih jalan yang benar untuk bertahan hidup. Kau seharusnya belajar dari itu, Mantike. Jalan yang benar, katamu? Membunuh rekan-rekanmu dan menyerahkan nyawa mereka demi kekuatan adalah jalan yang benar menurutmu? Kau tidak lebih dari seorang pengecut yang takut menghadapi takdir. Mata Tang Yin menyipit dan senyumnya memudar. Takdir adalah ilusi, Mantike. Kita menciptakan takdir kita sendiri. Kau tidak akan mengerti karena kau masih terikat oleh idealisme yang usang. Jika itu yang kau percaya, maka aku tidak perlu membuang waktu untuk meyakinkanmu. Aku akan menghentikanmu di sini, Tang Yin, untuk semua orang yang telah kau hancurkan. Silahkan coba, Mantike. Tapi aku pastikan kau akan menyesal setelah menantangku. Dengan pandangan penuh determinasi, Yuda menggenggam mando sakti dengan kedua tangannya. Berbicara saja tidak cukup. Mari kita selesaikan ini. Tang Yin! Angin gurun berhembus lebih kencang, menghapus jejak percakapan mereka, menyisakan medan pertarungan yang sunyi dan penuh ketegangan. Tanpa aba-aba, keduanya kembali melesat ke arah satu sama lain, memulai ronde baru yang lebih sengit dan mematikan. Sementara itu, pertarungan Hito dan Rama. Hito berdiri dengan tegap, wajahnya tanpa ekspresi. Namun aura gelap yang melingkupi tubuhnya begitu menekan. Pedang Muramasa adalah pedang legendaris yang haus darah, berdenyut seperti makhluk hidup. Cahaya ungu gelap memancar dari pedang itu membuat udara di sekitar terasa berat. Seolah-olah medan pertarungan sudah menjadi wilayah kematian. Rama berdiri di hadapannya, menggenggam celurit saktinya dengan erat. Senjata itu bersinar keperakan, memancarkan energi spiritual yang kokoh, siap menghadapi ancaman apapun. Angin gurun menderu pelan, menciptakan suasana yang mencekam. Pasir berterbangan di bawah cahaya bulan, dan bayangan keduanya tampak memanjang di atas tanah. Rama menatap tajam, matanya penuh tekad, sementara Hito tetap tak bergerak. Hanya aura dari Muramasa yang semakin kuat, seperti bersiap untuk melahap apapun di hadapannya. Tanpa aba-aba, Hito melangkah maju dengan perlahan, tetapi di tengah langkahnya ia menghilang dalam sekejap. Rama yang sudah bersiap langsung memutar celuritnya dengan kecepatan tinggi. Cahaya dari celurit itu membentuk penghalang energi berbentuk lingkaran yang melindungi Rama dari segala arah. Dari udara, Hito muncul dengan jurus serangan bayangan mematikan, di mana Muramasa mengeluarkan bayangan pedang yang menyerang dari berbagai arah. Tebasan bayangan itu menghantam penghalang energi Rama, menciptakan suara dentuman yang keras. Namun, Rama tidak gentar. Ia memusatkan celuritnya lebih cepat, memperkuat penghalangnya sambil menunggu momen yang tepat untuk menyerang balik. Rama akhirnya menemukan celah. Dengan teriakan yang lantang, ia melepaskan jurus Sakera pecah seribu angin, di mana celuritnya memancarkan serangkaian tebasan angin yang tajam ke segala arah. Angin itu memotong pasir, menciptakan gelombang energi yang berkilauan di bawah sinar bulan. Salah satu tebasan angin mengenai bau Hito, menciptakan luka dangkal, namun cukup untuk membuat darah menetes. Namun, efek Muramasa tidak bisa diremehkan. Racun dari pedang itu berhasil memecahkan bagian penghalang energi Rama, lalu menciptakan luka kecil di lengannya. Rama menggertakkan giginya, rasa perih mulai menyebar dari luka itu.
Hito yang masih diam menatap Rama dengan dingin. Kau hebat, sesuai yang Tang Yin katakan tentangmu. Sudah lama tidak ada yang bisa melukaiku, tapi ini belum cukup. Hito tiba-tiba menggerakkan pedangnya ke tanah, dan Muramasa mengeluarkan energi ungu pekat yang meledak ke segala arah. Rama segera melompat ke belakang, namun energi itu bergerak cepat, menciptakan retakan besar di tanah yang mendekatinya. Rama merespon mengarahkan jurus Sakera Samudra Menggulung, di mana celuritnya menciptakan pusaran energi besar berbentuk gelombang air, memadamkan sebagian besar energi Muramasa yang mendekat. Benturan energi mereka menciptakan ledakan yang mengguncang tanah. Pasir beterbangan, menutupi jarak pandang mereka. Di balik kabut pasir, Rama menatap dengan nafas yang berat, mencoba meredakan efek racun yang mulai melemahkan pergerakannya. Kau masih menyimpan kekuatan sebesar itu, Hito. Tapi aku belum selesai, gumam Rama sambil mengepalkan celuritnya lebih erat. Hito yang masih berdiri tanpa cedera berarti hanya tersenyum kecil. Kau lihat seberapa lama kau bisa bertahan, Rama. Pertarungan mereka kembali berlanjut, lebih sengit dan mematikan dari sebelumnya. Setiap jurus dan serangan mereka menciptakan efek destruktif yang menggetarkan medan gurun yang sunyi itu. Rama berdiri dengan nafas terengah, darah menetes dari luka lengannya akibat racun Muramasa. Namun, ia tetap teguh, matanya menatap Hito dengan penuh kebencian. Celuritnya yang kini berubah menjadi rantai panjang, berkilauan di bawah cahaya bulan. Aku tidak tahu siapa dirimu, Hito, tapi karena kau adalah bagian dari sekte pembunuh iblis, aku tidak peduli kau memiliki hubungan dengan Jaka dan lainnya. Aku pastikan untuk menghentikanmu, ucap Rama dengan suara yang menggema di medan pertarungan. Hito hanya mengangkat alisnya, wajahnya tetap dingin dan senyumnya tipis seperti mengejek. Menghentikanku, kau sudah berakhir saat pedangku menggoresmu. Rama segera mengayunkan rantainya. Jurus rantai Sakera Neraka dilepaskan, membuat celurit itu memanjang dan melesat seperti ular yang melilit tubuh Hito. Rantai itu bersinar merah, menyelimuti Hito dalam jerat api yang menyakitkan. Namun, Hito tidak tergoyahkan. Dengan satu gerakan pelan, ia merapalkan energi dari Muramasa. Aura gelap menyelimuti tubuhnya, menciptakan ledakan energi yang memutus rantai tersebut. Rama terdorong mundur. Matanya membelalak melihat bagaimana Hito menghancurkan jurusnya tanpa kesulitan. Hito melangkah maju, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan berkata dengan suara yang dingin, "Inikah usaha terakhirmu? Maka akan segera aku selesaikan." Dengan kecepatan kilat, Hito menyerang. Jurus tebasan bayangan maut membuat Muramasa menciptakan 3 bayangan pedang yang menghantam Rama dari 3 arah berbeda. Rama segera melompat, menghindari 2 bayangan pertama, tetapi bayangan ketiga berhasil menghores punggungnya. Darah menyembur dan ia terjatuh ke tanah. Namun Rama tidak menyerah. Ia segera bangkit, menarik celuritnya kembali dan berkata dengan suara yang parau, "Racun! Jika kau kira aku akan tumbang hanya karena racun, aku akan menunjukkan kenapa aku disebut sebagai pewaris Sakera." Dengan seluruh energinya, Rama memanggil elemen angin, menciptakan pusaran besar yang melindunginya sementara ia mempersiapkan serangan berikutnya. Pertarungan mereka semakin brutal, dengan pasir berterbangan ke segala arah. Di medan perang lain, Oba anakku berdiri dengan tatapan penuh kemenangan. Tangannya yang dihiasi simbol-simbol kuno bergerak cepat, merapalkan mantra dalam bahasa yang sudah lama dilupakan dunia. "Bangkitlah para pelayan kematian, berikan mereka rasa takut yang tidak terlupakan." Dari tanah gurun yang kering, muncul mayat-mayat hidup dengan mata menyala hijau. Tubuh mereka sudah membusuk, tetapi kekuatan kegelapan membuat mereka bergerak cepat dan bertenaga. Suara gemeretak tulang-tulang mereka
membuat udara semakin mencekam. Ini baru pemanasan. Ayolah bermain-main lebih lama lagi. Misael berdiri dengan tenang. Tubuhnya diselimuti oleh aura 4 elemen yang mulai berbentuk lapisan pelindung di sekitarnya. Api, petir, air, dan alam berputar seperti tarian kekuatan. Kekuatan jahatmu tidak akan menang melawan cahaya warisan Raja Ampat. Mayat-mayat hidup menyerang, tetapi Misael dengan cepat memanggil elemen air, menciptakan gelombang besar yang menyapu mereka. Namun, Oba tidak berhenti di sana. Ia melompat ke udara, merapalkan jurus tangan kegelapan, menciptakan cakar hitam besar yang melayang dan menyerang Misael dari atas. Misael dengan sigap memanggil akar-akar besar dari tanah menggunakan jurus perisai Raja Papua. Akar-akar itu bergerak cepat, melindunginya dari serangan cakar hitam Oba. Pertarungan itu tidak berhenti di sana. Misael melompat ke udara, memanggil elemen petir dan meneriakkan, "Petir langit, Raja Ampat!" Sebuah kilatan besar turun dari langit, langsung menghantam Oba. Ledakan besar terjadi, menciptakan kawah di tanah gurun. Oba terdorong ke belakang, tetapi ia hanya tersenyum dengan darah mengalir dari sudut bibirnya. Aku akui, kekuatanmu luar biasa. Tapi aku belum selesai, anak muda. Pertarungan mereka terus berlangsung dengan intensitas yang tinggi. Masing-masing mengerahkan kekuatan penuh mereka. Pasir beterbangan, gurun yang sunyi ini berubah menjadi medan perang penuh kehancuran. Udara dipenuhi oleh aroma tanah basah, api membakar, dan energi kegelapan yang mendominasi. Di tengah kekacauan, Misael menatap Oba dengan tatapan tajam, siap mengeluarkan serangan pamungkas. Kegelapanmu tidak akan bertahan lebih lama lagi, Oba. Kegelapan adalah kekal, anak muda. Kau hanyalah setitik cahaya yang akan padam. Pertarungan itu belum usai, namun medan gurun sudah mulai tidak mampu menahan kehancuran dari dua kekuatan besar yang saling bertarung. Di medan lain, Jaka bersama Yada, Subali, Siri dan Suru menghadapi pasukan mayat hidup yang nampaknya tidak ada habisnya. Angin gurun yang dingin menyelimuti mereka, bercampur dengan aroma anyir mayat dan suara gemertak tulang. Setiap mayat hidup yang dihancurkan hanya membutuhkan beberapa detik untuk bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Mata hijau mereka menyala tajam, memancarkan aura kegelapan yang memekakkan jiwa. Jaka menghunus keris bahu geni, senjata pusaka yang bersinar merah menyala seperti api yang bersemayam di dalamnya. Dengan satu ayunan, keris itu menciptakan pusaran api yang melahap puluhan mayat hidup dalam sekejap. Api berkobar dengan liar, membakar apapun yang dilaluinya, meninggalkan pasir gurun yang meleleh seperti kaca. Namun, meskipun tubuh mereka habis dilalap api, jiwa-jiwa kegelapan yang mengendalikan mayat hidup itu kembali mengumpulkan sisa-sisa tubuh mereka dan bangkit kembali. Ini tidak akan berakhir jika terus seperti ini, seru Jaka menghapus keringat dari dahinya yang mulai bercampur debu. Kita harus menemukan sumber kekuatan mereka. Tambahnya, suaranya tegas meski matanya menunjukkan kelelahan. Yada dengan tatapan fokus bergerak lincah di antara musuh-musuhnya. Tangannya membentuk pola gerakan tarian, jurus tarian angin gurun. Angin gurun yang tadinya diam kini berputar liar, menciptakan badai kecil yang menyapu mayat-mayat hidup, mencabik-cabik tubuh mereka menjadi potongan-potongan. Namun, seperti sebelumnya, kekuatan gelap mereka mengembalikan potongan itu menjadi utuh. Sumber kekuatan mereka tersembunyi di suatu tempat. Aku bisa merasakannya, Tuan Jaka, ucap Yada sambil terus melancarkan serangannya. Subali dengan tubuh kokohnya menghentakkan tanah dengan tinjunya,
Jurus pukulan tanah Maha Agung menciptakan gelombang kejut besar yang menghancurkan mayat-mayat di sekitarnya menjadi debu. Pasir gurun berterbangan, dan bumi seakan merintih akibat kekuatannya. Jika mereka tidak berhenti bangkit, kita akan kehabisan tenaga, geram Subali melirik Jaka yang terlihat mulai kelelahan. Di sisi lain, Siri dan Suru bergerak cepat. Tubuhnya melesat seperti kilat dengan cakar peraknya yang tajam. Ia menggunakan jurus cakar serigala perak, mencabik-cabik mayat hidup dengan presisi yang mematikan. Setiap gerakannya seperti tarian yang indah, tetapi penuh kebrutalan. Namun, semakin ia menyerang, semakin banyak musuh yang muncul, membuatnya mulai kewalahan. Merasa situasi semakin kritis, Jaka memutuskan untuk menggunakan kekuatan yang tersisa. Ia menancapkan keris Brahogeni ke tanah dan merapalkan mantra dalam suara yang dalam dan berat. Api semesta, jawab panggilanku. Brahwa semesta membara. Ong wilaheng, sekaring Brahwana mancing. Api yang tadinya menyala kini berubah menjadi bola api raksasa, berputar dengan kecepatan luar biasa. Energinya begitu kuat hingga pasir di sekitar mulai meleleh, menciptakan cekukan besar. Dengan satu gerakan, Jaka melepaskan bola api itu ke arah pasukan musuh. Ledakan dahsyat mengguncang medan perang. Gelombang kejutnya terasa hingga kilometer jauhnya, dan cahaya ledakan itu menyinari malam gurun yang kelam. Sebagian besar pasukan mayat hidup hancur lebur tanpa bekas, meninggalkan gurun yang kini dipenuhi jejak kehancuran. Namun, efek dari jurus itu membuat Jaka kehilangan banyak energi. Nafasnya berat dan tubuhnya hampir ambruk. Yada segera bergerak sampingnya, membantunya untuk berdiri. "Tuan, istirahatlah. Kami akan melindungi Anda," kata Yada dengan nada penuh ketegasan. Sementara Jaka beristirahat, Subali, Siri, Yada dan Suru membentuk formasi defensif di sekelilingnya. Yada terus menggunakan anginnya untuk menciptakan penghalang, sementara Subali menghentakkan tanah untuk membuat jebakan yang menahan gerakan mayat hidup. Siri dan Suru dengan jurus cakarnya memastikan tidak ada musuh yang mendekat. Namun pertarungan belum berakhir. Di medan perang lain, Yuda, Rama, dan Misael juga menghadapi pertempuran mereka masing-masing. Gurun yang tadinya sunyi kini menjadi medan perang besar. Angin malam membawa bau darah, energi spiritual, dan teriakan pertempuran yang terus menggema. Setiap pihak mengalami luka parah, tetapi tidak ada tanda-tanda menyerah. Bulan yang bersinar pucat menjadi saksi pertarungan epik tersebut. Saat kedua kelompok yang memiliki tujuan saling bertentangan terus bertarung dengan seluruh jiwa dan raga mereka. Meskipun kemenangan belum terlihat, satu hal pasti, pertarungan itu akan mengubah takdir mereka selamanya. Malam itu, Gurun menyaksikan awal dari akhir yang menentukan. Malam di gurun itu terasa lebih gelap dari biasanya, seolah bulan enggan menyorot medan pertempuran. Rombongan Jaka yang sebelumnya sudah kelelahan harus menghadapi ujian baru. Rombongan Tangyin, kelompok pembunuh bayaran yang terkenal kejam dan tidak kenal belas kasihan. Mereka adalah sekutu sekte pembunuh iblis, dipimpin oleh Tangyin, seorang ahli pedang yang memiliki kecepatan di luar nalar. Jaka berusaha bertahan melawan gelombang serangan pasukan mayat hidup Oba. Meskipun keris Brahogeni terus memancarkan aura api yang melindunginya, jumlah musuh terlalu banyak dan kekuatannya mulai terkuras. Matanya memperlihatkan rekan-rekannya yang bertarung di medan perang yang berbeda. Yuda dengan mandaunya berusaha mengimbangi kecepatan Tangyin. Namun, setiap kali ia menyerang, Tangyin seolah menghilang seperti bayangan yang tidak bisa disentuh. Dalam beberapa detik, Yuda mengamati dirinya terkena beberapa luka gores di lengan dan kakinya. Nafasnya berat dan tubuhnya mulai melambat. "Tangyin, kau hanya bermain dengan kecepatanku. Kemarilah, Tangyin!"
geram Yuda sambil mencoba menyerang lagi. Namun, Tang Yin hanya menyeringai, menyerang balik dengan kecepatan angin, membuat Yuda semakin terdesak. Di sisi lain, Rama terlihat mengenaskan. Meskipun racun pedang Muramasa tidak sepenuhnya melumpuhkannya, luka-luka yang ia terima membuat tubuhnya lemah. Hito terus menyerang dengan kekuatan yang tampaknya tidak pernah habis. Dengan setiap tebasan pedangnya, aura gelap menyelimuti medan pertempuran, memperlemah semangat Rama sedikit demi sedikit. Rama, kau tidak akan bertahan lama. Aku akan pastikan ini menjadi akhir untukmu, ucap Hito dengan dingin sebelum melepaskan jurus tebasan bayangan mautnya ke arah Rama. Rama hanya bisa bertahan dan mengelak, menggunakan rantainya untuk menjaga jarak. Tapi ia tahu waktunya semakin habis. Misael yang sebelumnya memegang kendali melawan Oba Naku kini mulai kehilangan ritme. Oba dengan jurus tangan kegelapan terus melancarkan serangan brutal. Cakar kegelapan raksasa menghantam pelindung elemen misail, memecahkannya sedikit demi sedikit. Kau sudah lemah, anak Raja Ampat. Kegelapan akan menelan warisanmu, ucap Oba dengan tawa menyeramkan. Misail hanya bisa bertahan, energi spiritualnya hampir habis, dan setiap gerakan menjadi semakin berat. Di tengah semua kekacauan, Jaka tampak sedikit lebih beruntung. Meskipun lelah, ia masih bisa mengandalkan keris Brahogeni untuk membakar gelombang pasukan mayat hidup. Tapi jumlah mereka seolah tidak ada habisnya. Setiap yang jatuh segera bangkit kembali. Sial, para mayat hidup ini bukanlah apa-apa, tapi jumlahnya tidak ada habisnya. Gumam Jaka mencoba mencari solusi, meskipun tubuhnya hampir ambruk. Sementara itu di tempat lain, rombongan Tori sedang beristirahat. Suasana malam itu tampak tenang, hanya suara angin gurun yang menyelinap di antara bebatuan. Namun, Rio tiba-tiba berdiri, matanya menyipit. Ia merasakan sesuatu, energi pertempuran yang besar datang dari arah utara. Mas Tori, aku merasakan sesuatu. Ada pertempuran besar tak jauh dari sini, Mas Tori. Tori segera bangkit, sorot matanya tajam. Sebelum ia sempat bertanya, salah satu prajurit Mara mendekati Rio dan membisikkan sesuatu. Aku menemukan lokasi Jaka dan lainnya. Mereka sedang terpojok, Mas Tori. Tori mengempalkan tinjunya. Bagus, kita ke sana sekarang. Siapa lawan mereka, Mas Rio, hingga membuat mereka terpojok? Mereka menghadapi rombongan Tang Yin. Jahanam, laki-laki dia. Kita harus segera ke sana. Gerampon matanya menyala penuh amarah. Rombongan Tori bergerak cepat. Angin malam yang dingin tidak menghalangi langkah mereka. Suasana di sekitar mereka awalnya tenang, tetapi semakin dekat ke lokasi Jaka, gemuruh pertempuran mulai terdengar. Ledakan, suara senjata beradu, dan teriakan menggema di udara. Tori memimpin dengan langkah yang semakin cepat. Kita harus tiba sebelum terlambat, ucap Tori dengan nada yang serius. Saat mereka tiba, pemandangan yang mereka lihat begitu mengerikan. Yuda terpojok, tubuhnya penuh luka. Rama nyaris tidak bisa berdiri melawan Hito, dan Misael hanya bertahan melawan serangan brutal Oba. Jaka, meskipun masih berdiri, terlihat kelelahan menghadapi gelombang mayat hidup. Suara petir tiba-tiba menguncang medan perang. Petir-petir berwarna biru, ungu, dan emas menyambar ke arah rombongan Tang Yin, memaksa merika mundur. Ledakan itu begitu kuat hingga pasir berterbangan, menciptakan badai kecil. Tang Yin yang sebelumnya tersenyum penuh kemenangan menatap arah sumber kekuatan itu. Dari balik badai pasir, Tori dan rombongannya muncul. Wajah mereka penuh keyakinan. Tubuh mereka memancarkan aura yang mengintimidasi. Mas Rio, aku mengerti, Mas Tori. Rio segera memerintahkan prajurit Maranya untuk bergerak mendekati Jaka dan lainnya. Masing-masing prajurit Mara menyentuh Jaka, Yuda, Rama, dan Misael. Dan dalam sekejap, mata Tori bersinar terang.
dan energi spiritualnya melonjak dengan dahsyat. Tori menempatkan tangannya di pundak Ryo, dan energi spiritual itu menyebar melalui prajurit Mara ke tubuh Jaka dan lainnya. Ketika tangan Tori menyentuh pundak Ryo, energi spiritual berwarna emas dan biru menyebar seperti badai. Udara di sekitar mereka berubah menjadi panas, seolah-olah medan perang itu sendiri merespon kekuatannya. Dalam hitungan detik, luka-luka Jaka, Yuda, Rama, dan Misail sembuh total. Energi spiritual mereka pulih sepenuhnya, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Racun pedang Muramasa yang meracuni Rama keluar dari lukanya sebelum luka itu tertutup sempurna. Jaka berdiri tegak, matanya menyala penuh semangat. Tori, hehehe, apa-apaan kondisimu tuh Jaka? Oh seperti gembel. Ucap Bon melihat Jaka dengan kondisi baju-bajunya yang robek. Senang kau Bon? Oh, tapi ini bukan apa-apa. Setidaknya aku tidak hangus. Jahanam, aku memang hitam, tapi bukan gosong. Jahanam kau Jaka. Sekarang giliran kita yang bertarung, kata Tori menghunuskan tombak naga emas dengan penuh keyakinan. Kedatangan Tori dan rombongannya di medan perang seketika mengubah atmosfer. Aura spiritual yang kuat memenuhi udara, membuat pasir gurun bergetar di bawah kaki mereka. Di tengah hiruk pikuk itu, Tang Yin dengan tatapan tajam dan senyuman sinis menatap Tori dan Desta yang berdiri kokoh di depan kelompok mereka. Namun, perhatian Tori dan Desta langsung terfokus pada sosok Hito. Hito nampak berbeda. Mata hitamnya kini memancarkan kilauan merah gelap yang menyeramkan, seperti bara api yang nyaris padam namun masih mengancam. Wajahnya yang dulu penuh semangat kini berubah dingin tanpa emosi. Tangannya yang memegang pedang Muramasa gemetar, bukan karena lelah, tetapi karena amarah yang tidak terkendali. Tori melangkah maju, sorot matanya tidak menyembunyikan keterkejutannya. Itu, apa yang terjadi padamu? Tanya Tori dengan nada serius, namun masih menyiratkan kekhawatiran. Desta menyusul, menatap Hito dengan tatapan penuh tanda tanya. Hito, kau dipaksa oleh Tang Yin bukan? Atau ayah menjadi sandera hingga mereka memaksamu untuk bergabung? Suara Desta terdengar penuh harapan, seolah ingin meyakinkan bahwa Hito masih berada di pihak mereka. Hito hanya menatap mereka kosong, lalu menjawab dengan dingin. Siapa kalian? Aku tidak mengenal kalian. Jawaban itu menghantam Tori dan Desta seperti petir di siang bolong. Mereka membeku, mencoba memahami situasi yang tidak masuk akal itu. Jaka yang berdiri di belakang Tori memperhatikan setiap gerakan Hito dengan seksama. Sepertinya Hito telah mengalami penyimpangan. Dari apa yang aku lihat dalam pertarungannya tadi, ia seperti dirimu dulu Tori, saat kau dikendalikan oleh iblis hatimu. Iblis hati? Bagaimana itu mungkin? Seseorang seperti Hito tidak mungkin bisa memicu iblis hati. Lagi pula, Hito adalah pendeta. Apa yang sebenarnya terjadi? Desta menoleh tajam ke arah Jaka. Tidak ada jaminan sekalipun itu pendeta atau tokoh agama lainnya Mas Desta. Ada banyak cara bagi kegelapan untuk menelan hati seseorang. Dan aku rasa Tang Yin memiliki kunci dari semua ini. Jawab Jaka menggenggam erat keris perahu geninya. Sementara itu, Ryo bergerak cepat. Dengan satu komando, ia mengerahkan ratusan prajurit Mara. Mereka bergerak seperti gelombang, mengelilingi pasukan mayat hidup milik Oba. Setiap prajurit Mara mengeluarkan energi gelap bercahaya biru yang langsung menghancurkan mayat hidup hanya dengan satu sentuhan. Habisi mereka! Jangan beri mereka kesempatan untuk bangkit! Perintah Ryo dengan tegas. Dalam waktu singkat, pasukan mayat hidup yang sebelumnya menguasai medan perang melebur menjadi debu. Pasir gurun bercampur dengan abu hitam menciptakan bau menyengat yang menusuk hidung. Namun, Oba hanya menyeringai. Kalian pikir itu cukup untuk menghentikanku?
ucap Oba sambil mengangkat tangannya, memanggil lebih banyak energi gelap dari tanah gurun. Di tengah medan perang, Tang Yin melangkah maju dengan percaya diri. Langkahnya ringan, namun setiap pijakannya meninggalkan aura dingin yang menekan. Ia berhenti beberapa meter di depan Tori dan rombongannya. Matanya menyapu seluruh kelompok dengan tatapan penuh penghinaan. Sekali lagi kalian menghalangi tujuan kami. Kalian benar-benar seperti duri di tengah ladang mawar. Sepertinya aku harus menghabisi kalian kali ini. Di sebelahnya, Oba tertawa kecil. Suaranya seperti jeritan burung gagak. Akan sangat menarik jika semua orang di sini kujadikan boneka. Tang Yin, izinkan aku mengawetkan mereka untuk koleksi pribadiku. Tori mendengar setiap kata itu dengan rahang yang mengantuk erat. Ia menghunus tombak naga emas, tombak yang kini berkilauan dengan energi petir emas. Suaranya terdengar rendah, namun penuh keyakinan. Tang Yin, keberadaanmu membahayakan alam manusia. Kau adalah pengkhianat bagi seluruh umat manusia. Tapi jangan berpikir kau bisa meremehkan aku hanya karena aku menahan diri untuk tidak membunuh sesama manusia. Petir menyambar tanah dengan suara yang mengguncang medan perang, membuat pasir gurun berterbangan. Cahaya biru keemasan menerangi kegelapan malam, menciptakan bayangan yang bergerak liar di antara rombongan Tang Yin. Tang Yin yang tadinya penuh percaya diri tidak bisa menyembunyikan sedikit keterkejutannya. Namun ia segera menguasai dirinya kembali dan tersenyum dengan dingin. Kekuatan yang hebat, Tori. Tapi kalian semuanya tidak tahu apa yang sebenarnya kalian singgung. Walaupun Mantike pernah mendengarnya, sayangnya itu hanyalah bagian kecilnya. Udara di medan perang semakin berat. Tang Yin berdiri tegak, penuh percaya diri, sementara di belakangnya Hito dan Oba bersiap untuk menyerang. Tori dan Desta masih mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi pada Hito. Namun mereka tahu tidak ada waktu untuk ragu. Ryo bergumam pelan. Tang Yin menyembunyikan sesuatu yang sangat berbahaya. Apapun itu, kita harus bersiap. Jangan biarkan mereka mendapatkan keuntungan lagi. Pertunjukan akan segera dimulai, dan kalian tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Oba menatap rombongan Tori dengan tatapan penuh kebencian. Dalam hati setiap anggota rombongan Tori, mereka tahu bahwa pertempuran ini akan menentukan segalanya. Angin gurun berhembus kencang, membawa rasa dingin yang menusuk. Namun, api semangat mereka tetap menyala. Mereka bersiap menghadapi rahasia gelap yang disembunyikan oleh Tang Yin. Kehadiran Tori dan rombongannya memang berhasil mengurangi tekanan pada Jaka dan lainnya. Namun, suasana medan perang tetap mencekam. Gurun malam yang awalnya hanya diterangi oleh bulan sabit, kini dipenuhi oleh kilauan senjata dan kilatan energi spiritual. Angin gurun berubah liar, membawa aroma kematian dan pasir yang menusuk kulit. Langit yang gelap terasa seperti menekan, seolah menunggu kehancuran yang akan segera terjadi. Tang Yin yang sebelumnya nampak tenang, kini berdiri dengan senyuman dingin di bibirnya. Sorot matanya penuh ejekan, seperti seorang dalang yang mengatur semua kekacauan itu. Ia merentangkan tangannya ke udara, suaranya menggema di tengah keheningan. Aku rasa kali ini aku tidak akan menahan diri lagi. Aku sudah bersabar cukup lama, bahkan berbaik hati menawarkan kalian untuk bergabung. Namun, kalian selalu saja menjadi duri dalam langkahku. Baiklah, kalian ingin melihat kekuatan sejati, bukan? Aku akan memberikannya. Tang Yin mengangkat pusaka kaisar yang tergenggam di tangannya. Sebuah pedang dengan ukiran naga emas, memancarkan aura kuno yang penuh kekuatan. Cahaya keemasan memancar dari bilah pedang, menyinari
area sekitar, diikuti oleh getaran hebat yang mengguncang tanah. Pasukan terakota, bangkitlah! Tunjukkan pada mereka kekuatan abadi yang tidak dapat dihancurkan. Tanah gurun mulai retak, dan dari celah-celahnya muncul ribuan prajurit batu. Mereka adalah pasukan terakota, prajurit pengawal kaisar pada masa lalu yang kini dipanggil kembali untuk melayani Tang Yin. Setiap prajurit terakota berdiri tegak. Tubuh mereka yang terbuat dari batu dihiasi ukiran-ukiran kuno. Mata mereka memancarkan cahaya merah yang dingin, sementara senjata mereka berkilauan dengan energi spiritual. Di barisan depan berdiri beberapa sosok yang lebih besar dan kokoh, jenderal terakota. Tubuh mereka dihiasi armor tebal dengan ukiran naga dan simbol kerajaan kuno. Salah satu jenderal melangkah maju, suaranya berat dan menggema. "Siap menunggu perintah Anda, Yang Mulia Kaisar!" Pasukan itu tidak hanya terlihat kuat, tetapi juga memancarkan aura kematian dan kehancuran. Setiap langkah mereka mengguncang tanah, mengirimkan getaran yang terasa hingga ke tulang. Di sisi lain, Ito yang kini berdiri di sisi Tang Yin memanggil pendampingnya. Suaranya tenang, tetapi penuh kekuatan. "Jiraiya!" Dari kegelapan malam, sosok Jiraiya muncul. Namun, ini bukanlah Jiraiya yang dikenal oleh Tori dan Desta. Sosok pendeta samurai yang biasanya memancarkan aura kedamaian, ini berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Pakaiannya, yang dulunya putih bersih, ini berubah menjadi jubah samurai hitam pekat dengan aksen merah darah. Matanya bersinar merah, memancarkan kebencian yang mendalam. "Menunggu perintah, Tuan," ucap Jiraiya dengan suara yang dalam dan dingin. Ito melangkah maju, sorot matanya tidak menunjukkan emosi. "Panggil semua bawahanmu, Jiraiya! Jangan biarkan satupun dari mereka lolos." Jiraiya mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, bilahnya memancarkan aura hitam pekat yang membelah udara. Dengan suara lantang, ia memanggil, "Roh dan jiwa samurai, bangkitlah atas panggilanku!" Langit yang gelap semakin pekat, disertai suara jeritan yang memilukan. Ribuan prajurit samurai dengan topeng yang menyeramkan bermunculan dari kegelapan. Setiap prajurit membawa pedang atau tombak. Armor mereka memancarkan aura kejahatan yang intens. Mereka berdiri tegak, menunggu perintah, seperti bayangan kematian yang siap menyerang kapan saja. Koba yang berdiri sedikit di belakang tidak ingin ketinggalan. Ia mengangkat tongkat tengkoraknya yang mengeluarkan cahaya hijau pekat. Dengan suara melengking, ia berseru, "Bangkitlah pasukanku, tunjukkan kekuatan kalian yang tidak terkalahkan." Tanah gurun pecah di berbagai tempat, dan dari retakan-retakan itu muncul mayat hidup dengan berbagai bentuk. Ada yang berukuran normal, tetapi banyak juga yang besar dan mengerikan, dengan tubuh penuh luka dan senjata yang berkarat. Salah satu makhluk yang bangkit adalah raksasa mayat hidup. Tubuhnya sebesar bukit kecil dan mata merah bersinar seperti bara api. Suara mereka menggema, menciptakan aura teror yang membuat suasana semakin mencekam. Koba hanya tertawa, suaranya seperti gemerisik tulang yang patah. "Kali ini kalian tidak akan bisa lolos dari sini." Rombongan Tori berdiri di tengah kepungan musuh. Pasir gurun di bawah kaki mereka terasa bergetar, seolah-olah medan perang adalah makhluk hidup yang menunggu kehancuran besar. Suara gemuruh ribuan prajurit terakota, samurai kegelapan, dan mayat hidup memenuhi udara, menciptakan suasana yang sangat menekan. Desta menatap Tori dengan sorotan mata yang tegas. "Des, apa rencana kita?
Ini bukan sekedar pertempuran biasa. Mereka memanggil kekuatan dari dunia lain, Des. Tori menggenggam erat tombak naga emas. Tombaknya yang berkilauan dengan aura emas dan petir. Kita tidak akan mundur. Ingat, kita tidak pernah melawan hanya dengan kekuatan fisik. Bersiaplah, jangan biarkan mereka menguasai kita dengan ketakutan. Makin banyak yang datang, akan makin seru. Jadi, aku malah tidak sabar untuk menghancurkan semuanya. Rio yang berada di belakang memberikan perintah kepada prajurit marahnya. Bersiap semuanya, hancurkan para mayat hidup dan para samurai kegelapan. Jangan biarkan mereka mendekat ke garis pertahanan kita. Jaka melangkah maju, keris perahu geninya menyala merah. Kita harus fokus pada Tang Yin. Jika ia jatuh, pasukan mereka akan kehilangan arah. Namun, dalam hati mereka, semua tahu bahwa itu bukan hanya soal strategi. Ini adalah ujian terbesar mereka, melawan kekuatan yang tidak hanya besar, tetapi juga misterius. Angin gurun berhembus semakin kencang, membawa bau kematian. Cahaya bulan perlahan menghilang, digantikan oleh kilauan energi spiritual dan kegelapan yang semakin pekat. Pertarungan itu bukan hanya soal hidup dan mati, tetapi juga soal takdir mereka sebagai pelindung umat manusia. Bersiaplah, kita akan menunjukkan pada mereka kemampuan kita, ucap Tori. Dan dengan itu, medan perang yang sudah kacau berubah menjadi area pertempuran paling epik yang pernah terjadi di gurun badai iblis. Angin gurun menerjang lebih keras, membawa pasir dan debu yang memerihkan mata. Suasana medan perang menjadi semakin mencekam. Ribuan pasukan lawan sudah berdiri di depan mereka, siap menyerang kapan saja. Tang Yin, Hito, dan Oba berdiri di atas bukit kecil, mengawasi medan dengan penuh keyakinan bahwa kemenangan berada di pihak mereka. Namun, rombongan Tori tidak menunjukkan sedikit pun rasa gentar. Wajah mereka dipenuhi tekad, meskipun jumlah musuh jauh lebih banyak. Setiap anggota tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menunjukkan semua yang mereka miliki. Tori menggenggam erat tombak naga emasnya. Tombaknya yang bersinar dengan aura emas yang memancarkan energi petir. Matanya memandang jauh ke arah ribuan musuh di depan. Ia menoleh ke arah Jaka yang berdiri di sisinya. Tori, saatnya untuk memanggil pasukanmu di Bukit Jiwa, kata Jaka dengan nada yang tegas. Suaranya sedikit tertelan oleh angin gurun yang melolong. Tori menggeleng dengan wajah serius. Tidak bisa, Jaka. Pasukan utamaku sudah aku kerahkan untuk menjaga kota Zerzura. Aku tidak bisa mengambil risiko meninggalkan kota tanpa perlindungan. Mereka mengandalkan kita. Mereka sangat banyak, Tori. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tori mengambil nafas dalam-dalam, menenangkan dirinya di tengah tekanan luar biasa. Biarkan aku memikirkan sesuatu, Jaka. Sementara itu, aku butuh kalian semuanya untuk mengarahkan apapun yang kalian miliki. Rio, Yuda, Rama, Bon, Mistael, Dul. Aku yakin kalian masih menyimpan kemampuan unik untuk memanggil sekutu. Jangan menahan diri sekarang. Baiklah, Des. Kita tidak akan mundur. Rio melangkah maju. Wajahnya dingin, penuh determinasi. Tangannya terangkat tinggi. Energi kegelapan mulai berputar di sekelilingnya. Baiklah, Mas Tori. Aku tidak akan menahan diri lagi. Kupanggil kalian, Maraku! Teriak Rio dengan suara menggema di seluruh medan perang. Bayangan tebal muncul dari tanah, menciptakan retakan besar dari pasir. Dari dalam kegelapan itu, ratusan prajurit Mara keluar. Tubuh mereka hitam seperti bayangan pekat, dengan mata merah menyala. Masing-masing membawa senjata yang terlihat seperti serpihan kegelapan. Di depan pasukan, seorang komandan Mara dengan tubuh yang lebih besar dan postur yang lebih menakutkan muncul. Repa. Repa tersenyum. Suaranya serak dan penuh rasa haus darah. Ini akan menjadi pertempuran yang menyenangkan. Darah dan bayangan akan menjadi saksi kekalahan mereka. Pasukan Mara berdiri dalam formasi, siap untuk menerjang siapapun yang menghalangi jalan mereka.
Di sisi lain, Desta berdiri bersama Mbah Basil. Wajah tua Mbah Basil tampak muram, tetapi tekad di matanya masih sekuat baja. Ia memegang tongkat kayunya yang dihiasi ukiran kuno. Nak, ini akan menjadi pertempuran terakhir. Mungkin akan ada lebih banyak korban lagi, nak. Aku mengerti, Mbah. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah jalan yang harus kita tempuh. Mbah Basil mengangguk. Ia mengangkat tongkat komandonya tinggi-tinggi, dan suaranya yang tegas menggema. Dengan kehendakku, aku panggil semua pasukanku. Pasukan jubah kuning, Dwipa! Dari celah-celah tanah, ribuan prajurit dengan jubah kuning muncul. Mereka membawa tombak panjang dan perisai berukuran singa. Pasukan itu adalah pasukan elit kerajaan Daha, dikenal karena ketangguhan dan disiplin mereka. Di barisan depan, seorang komandan dengan armor emas melangkah maju. Ia membungkuk hormat kepada Mbah Basil. Panglima Besar Subbasil, kami siap menunggu perintah. Mbah Basil mengangguk. Kita akan bertempur untuk keadilan. Jangan biarkan mereka mendekat. Teriakan semangat para pasukan Subbasil. Jaka, yang sejak tadi diam, akhirnya melangkah maju. Ia menoleh ke arah Uta, salah satu pendampingnya yang paling setia. Uta, saatnya memanggil semua pasukan nagamu. Uta dengan tatapan serius menentangkan kedua tangannya. Energi panas membara mulai memancar dari tubuhnya. Dimengerti, Tuan Jaka. Pasukan naga hitam, keluarlah! Langit malam yang gelap berubah menjadi terang karena kilatan cahaya api. Dari horizon, ratusan naga hitam berkumpul, mengepakkan sayap mereka yang besar. Tubuh mereka dipenuhi sisik hitam berkilau, dan setiap kali mereka membuka mulut, semburan api hitam menyala, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Suara pekikan mereka menggema di seluruh medan perang, menciptakan rasa gentar di hati siapapun yang mendengarnya. Para naga berputar di udara, bersiap menerima perintah Jaka. Salah satu naga terbesar yang memiliki tanduk emas di kepalanya mendekati Jaka. Kami siap menunggu perintah. Ucap naga itu dengan suara yang dalam dan menggetarkan. Rama memandang Bobon dengan ekspresi yang tegas. Bobon, panggil semua anak-anakmu. Kita akan habis-habisan kali ini, Bon. Katanya dengan nada yang tidak terbantahkan. Bobon yang berdiri santai namun penuh karisma, mengangguk sambil tersenyum. Ai, baiklah Rama. Kalau begitu, kita bersiap untuk bersenang-senang. Mari beraksi. Ai. Dengan satu gerakan cepat, Bobon mengambil segenggam debu berkilauan dari kantong kecil di pinggangnya. Ia melemparkannya ke udara sambil berteriak. Anak-anakku, saatnya bermain. Ai. Kilauan debu itu berubah menjadi percikan cahaya, menciptakan ledakan kecil yang menerangi area sekitarnya. Dari dalam pasir yang terguncang, ratusan kera dengan armor perak muncul. Mereka bergerak lincah, melompat-lompat ke segala arah seperti kilatan petir, menunjukkan keganasan dan kegesitan mereka. Salah satu kera memekik dengan suara keras, memicu suara keras yang lain. Bobon dengan mata menyala penuh semangat, menjeringai dengan berteriak. Anak-anakku, hari ini kita akan bermain sepuasnya. Jangan biarkan siapapun berdiri di jalan kita. Ai. Sorak ratusan kera yang bergemuruh. Pasir berterbangan akibat loncatan mereka yang tiada henti. Suara armor perak mereka bergemerincing, menggema di seluruh gurun. Sementara itu, Bon, sang master elemen tanah, duduk santai di atas pasir. Pedang besar dewa perangnya ditancapkan di tanah, memancarkan aura tanah yang kokoh. Matanya terpejam sesaat, lalu terbuka dengan kilatan tajam. Dengan suara yang dalam dan penuh perintah, ia langsung memanggil. Maung, Engon, Liwung, Pangjer, keluarlah! Dari dalam tanah yang merekah, 4 sosok besar muncul. Mereka adalah para pendamping Bon, masing-masing membawa aura yang berbeda.
Maung berbadan kekar dengan tombak yang bercahaya biru. Engon bertubuh ramping dengan busur pajang yang dihiasi oleh ukiran. Liwung membawa cambuk api yang menyala-nyala, dan Pangjer bersenjatakan belati melengkung yang dikenal sebagai Kurambi Tungkuk. Keempatnya membungkuk hormat. "Kami siap melayani Anda, Tuan Bon," ucap mereka serentak dengan suara yang bergemuruh. Bon bangkit berdiri sambil menepuk pasir di pakaiannya. Ia menatap mereka dengan penuh wibawa, lalu berkata, Jahanam! Meski aku satu-satunya yang tidak punya pasukan massal, kita akan tunjukkan kepada semuanya bahwa jumlah bukanlah hal utama. Jangan menahan diri!" Bon kemudian memberi perintah dengan tegas. "Pangjer, siapkan senjatamu. Liwung, nyalakan cemeti api Raja Kayu. Engon, busur pajangmu akan menghujani mereka. Dan Maung, gunakan tombak samudramu untuk menggempur. Kita obrak-abrik para jahanam itu sampai mereka tidak tahu arah pulang." "Dimengerti, Tuan Bon." Di sisi lain, Yuda berdiri dengan gagah. Di sampingnya ada Korra, panglima burung yang tubuhnya dipenuhi bulu hijau mengkilap. Mata Korra menyala tajam, menunjukkan semangat seorang pemimpin prajurit. "Korra, ini saatnya. Panggil anak buahmu. Kita akan hancurkan mereka habis-habisan," pinta Yuda sambil mengangkat mandau legendarisnya. Korra mengangguk tegas. Ia mengepakkan sayapnya, menciptakan angin kuat yang menyebar ke seluruh penjuru. Dengan suara nyaring seperti pekikan burung elang, ia berteriak, "Aku, sang panglima burung, memanggil kalian, kesatria burung, datanglah!" Langit yang gelap mendadak dipenuhi oleh kilatan hijau. Dari awan, ratusan prajurit burung bermunculan. Mereka memiliki tubuh setengah manusia dan setengah burung, menggunakan sirah hijau bersayap lebar. Masing-masing membawa tombak panjang yang dihiasi kristal hijau berkilau. Dengan pekikan keras, mereka membentuk formasi, siap menyerang musuh. Di tengah hiruk-pikuk itu, Misael berdiri dengan tenang. Meskipun tidak memiliki pasukan ataupun pendamping gaib, ia tidak kehilangan keyakinan. Dengan suara yang mantap, ia memanggil kekuatan alam di sekelilingnya. "Para roh api, petir, dan bumi, pinjamkan segenap kemampuan kalian. Bergabunglah denganku untuk melawan musuh yang akan datang." Langit dan tanah merespon panggilannya. Dari setiap elemen muncul sosok-sosok yang terlihat seperti manusia, tetapi tersusun dari elemen mereka masing-masing. Sosok api menyala-nyala, sosok air berkilauan dengan permukaan yang beriak, sosok petir memancarkan kilatan, dan sosok tanah kokoh seperti batu karang. Ratusan roh elemen itu berdiri di belakang Misael, siap memberikan bantuan dengan kekuatan masing-masing. Wajah Misael dipenuhi semangat juang. "Bersama, kita tidak akan terkalahkan." Kini, setiap anggota rombongan Tori telah mengerahkan segala kemampuan mereka. Medan perang dipenuhi energi yang saling berbenturan. Meskipun pasukan Tang Yin, Hiroshito, dan Oba Anakku terlihat jauh lebih banyak, rombongan Tori tidak gentar. Pasukan kera, pasukan naga, pasukan burung, prajurit mara, dan pasukan jubah kuning dan roh elemen membentuk kekuatan yang cukup untuk menahan mereka. Di tengah hiruk-pikuk persiapan perang, Tori duduk bersila di puncak bukit pasir. Matanya terpejam, tubuhnya tenang seolah tidak terusik oleh riuh rendahnya sekitar. Aura magis perlahan muncul di sekelilingnya, membentuk lingkaran energi yang bergerak berputar. Tori memasuki kesadaran spiritualnya, mencari solusi yang belum terlihat di dunia nyata. "Elemen semesta, tunjukkan padaku jalan untuk menyeimbangkan kekuatan ini," bisiknya dalam hati. Di dalam kesadaran spiritual itu, Tori melihat bayangan samar-samar. Simbol petir, api, air, dan tanah saling berputar. Ia menyadari bahwa solusinya mungkin bukan hanya bergantung pada pasukan, tetapi pada harmoni elemen yang ia kuasai. "Aku membutuhkan waktu, tapi kalian harus tetap bertahan," gumamnya
mengencangkan genggaman pada tombak naga emasnya yang tergeletak di sisinya. Apa yang sedang Tori lakukan? Apakah ia akan meminta bantuan? Tapi siapa? Apakah itu muridnya? Atau mungkin sekutu lainnya? Tapi yang pasti, ini akan menjadi pertarungan epik dan terbesar yang pernah ada.